Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah semuanya sehat. Sudah sarapan? Sudah. Kita tetap harus menjaga kesehatan dengan 3M. Yaitu apa? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Ya, betul sekali. Karena saat ini kita masih pada saat pandemi. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, silakan dipimpin berdoa dulu oleh ketua kelasnya, silakan. Mari teman-teman kita berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Iya, terima kasih dengan berdoa. Semoga pembelajaran hari ini bisa lancar. Nah, hari ini apakah ada yang sudah masuk? Tidak. Lengkap. Lengkap. Yang kemarin sakit siapa? Ada atau tidak? Tidak. Ya, alhamdulillah hari ini lengkap. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Mari kita menyanyikan lagu nasional, yaitu Bagimu Negeri. Silakan berdiri dulu. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Nah, baiklah, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Bagimu Negeri, silakan duduk kembali. Ya, hari ini kita bertemu kembali. Masih ingat pembelajaran yang kemarin? Masih. Apa pembelajaran yang kemarin? Perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Iya, perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Maka agar kehidupan kita itu tertib, ya kan? Maka perlu diadakan sebuah norma. Norma itu apa? Sebuah aturan yang mengikat diri kita untuk sebagai pedoman bertingkah laku. Baik. Nah, begini anak-anak, sebelum pelajaran hari ini kan, kalau pelajaran hari ini apa? Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, sebagai pemanasan, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu punya soal hanya 3 saja. 3 yang sudah Ibu kirimkan di WA, ya, bisa dibuka. Nah, itu silakan kalian jawab. Dijawab saja sebisanya. Nah, apakah pada kemarin kalian sudah membaca pelajaran hari ini apa belum? Itu hanya sebagai awal saja. Ibu beri waktu 3 menit. Selesai ya? Ya, silakan. Sudah selesai ya? Nah, kalau sudah, nah coba sekarang di lagunya ditaruh. Kemudian kalian keluarkan termasuk buku, ya, alat tulis, dan sebagainya.
Sudah ya? Nah, coba sekarang perhatikan cepat. Pelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Adapun keadilan yang akan kita pelajari yang pertama yaitu memahami norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Adapun IPK-nya yaitu mengidentifikasi fungsi norma dalam mewujudkan keadilan, dan yang kedua menguraikan pentingnya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning, peserta didik diharapkan dapat berperilaku beriman, syukur, jujur, tanggung jawab, toleransi, santun, percaya diri, dan mampu mengidentifikasi dan menyajikan hasil identifikasi fungsi norma dalam mewujudkan keadilan dan norma hukum dalam kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk yang pertama, materi kita fungsi aturan di dalam masyarakat. Fungsi sama dengan kegunaan. Apa fungsinya? Apa gunanya? Di situ kok harus ada aturan, ya kan? Dalam kehidupan kita memerlukan sebuah norma, memerlukan sebuah aturan. Yang pertama, untuk apa aturan tersebut? Pedoman dalam bertingkah laku. Nah, sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Dalam kegiatan kita sehari-hari, karena kita termasuk makhluk sosial sekaligus sebagai makhluk individu, otomatis kan pasti kita berhubungan dengan orang banyak, ya kan? Maka di situ perlu diadakannya aturan dalam bertingkah laku. Biar apa? Biar apa? Biar tertib. Kemudian yang kedua apa? Menjaga kerukunan anggota masyarakat. Nah, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Karena kita sebagai makhluk sosial tadi yang selalu berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Agar di dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat itu tertib, nah, tidak terjadi kekacauan. Itu perlu diadakan norma. Itu fungsinya yang kedua, fungsi sebuah aturan. Menjaga kerukunan. Kemudian yang ketiga sebagai apa? Sistem pengendalian sosial. Sebagai sistem pengendalian sosial. Apa itu artinya? Yaitu tingkah laku manusia dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Nah, yaitu tingkah laku manusia dikendalikan oleh apa? Aturan yang berlaku. Maka sebagai pengendalian sosial, dikendalikan dengan aturan yang berlaku. Misalkan satu contoh saja di sekolah punya aturan apa tidak? Punya. Punya. Contohnya apa? Mematuhi tata tertib. Nah, misalkan mematuhi tata tertib di sekolah. Misalkan kok di sekolah tidak ada tata tertib, kira-kira apa yang terjadi? Seenaknya saja. Kemudian apa lagi? Kita misalkan tidak ada peraturan tata tertib masuk sekolah pukul 7, misalkan seperti itu. Pasti kalau tidak ada aturan yang seperti itu, pasti kalian seenaknya saja. Masuk juga jam 8, bisa juga jam 9. Karena apa? Di situ tidak ada aturan. Mesti apa? Seenaknya saja. Kemudian misalkan juga tidak ada tata tertib menggunakan seragam misalkan. Pasti pada saat ini kalian menggunakan apa? Nah, baju bebas karepe dhewe atau seenaknya saja. Maka dari itu perlu adanya sebuah aturan. Jelas yang ini ya? Coba, ini adalah termasuk contoh apa? Dari gambar tersebut. Nah, termasuk norma hukum. Yaitu norma yang aturan yang melanggar hukum. Apa? Gambar yang melanggar tentang apa itu? Apa? Ketika berkendara tidak memakai helm. Ketika berkendara tidak memakai helm. Itu termasuk melanggar hukum atau tidak? Melanggar. Kenapa kok melanggar?
bahkan merugikan orang lain. Kenapa seperti itu? Misalkan contoh tidak memakai helm, kalian berkendara dengan kecepatan yang sangat kencang misalkan. Jika terjadi kecelakaan maka apa? Otomatis kepalanya kan? Karena tidak memakai helm, ya? Itu contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini gambar apa? Gambar apa? Kasus tawuran antar pelajar yang ada di itu juga termasuk pelanggaran apa? Pelanggaran norma hukum. Sesuai apa tidak? Kalau pelajar kok mengadakan tawuran yang seperti itu? Tidak. Kenapa? Apa? Karena apa? Dari contohnya ini tadi, kasus tawuran antar pelajar di Bogor, ya kan? Seorang pelajar mengadakan tawuran, ini juga tidak sesuai dengan norma hukum, juga melanggar hukum. Seharusnya apa sanksinya? Jika dia juga harus dihukum sesuai apa? Sesuai perbuatannya. Jadi itu merupakan contoh yang tidak contoh yang tidak perlu kita tiru. Jika kalian misalkan anak-anak memiliki suatu masalah dengan temannya, bahkan masalah dengan teman lain sekolah, kita bicarakan dengan baik, dicari akar masalahnya dulu. Jangan hanya main keroyokan seperti yang itu tadi, ya kan? Itu kan mengakibatkan apa? Bisa juga terjadi kematian juga, gitu. Nah, karena apa? Dengan mengadakan tawuran. Itu namanya main hakim sendiri. Jelas? Kita teruskan kembali. Negara kita adalah negara hukum, ya kan? Sesuai pasal berapa? Pasal 1 ayat 3. Nah, pasal 1 ayat 3 bahwa negara kita adalah negara hukum. Jadi di situ artinya bagaimana? Bahwa segala sesuatu baik tindakan maupun perbuatan yang pembentukan lembaga negara harus berdasarkan hukum, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bahwa segala sesuatu, ya, segala tindakan, segala perbuatan. Nah, untuk pembentukan negara pun harus berdasarkan hukum, yaitu apa? Undang-Undang 1945 harus sesuai. Nah, kemudian di sini menurut Mahfud Disai, negara hukum mengandung 3 unsur. Ada 3 unsur hukum. Yang pertama, supremacy of law. Apa artinya? Tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seorang warga harus dihukum jika melanggar hukum. Iya, tidak boleh ada kesewenang-wenangan. Jika seorang warga melanggar hukum, maka harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Gitu? Tidak ada pilih kasih. Ya. Kalau mereka melanggar hukum, maka harus dihukum sesuai dengan perbuatan. Yang kedua, equality before of law. Nah, coba apa yang dimaksud itu? Mila. Setiap orang sama di depan hukum. Nah, setiap orang sama di depan hukum. Satu contoh, misalkan si Aziz anaknya Pak Samad. Nah, sama si Mila anaknya orang tani. Misalkan seperti itu. Si Aziz melakukan misalkan berantem dengan Mila. Karena Aziz anaknya Pak Samad, maka Aziz tidak bersalah. Apakah boleh seperti itu? Tidak. Meskipun si Aziz tadi anaknya Pak Samad, mau anaknya Pak Presiden, ya kan? Mau anaknya Pak Gubernur. Karena di sini semua orang itu sama di depan hukum, maka sesuai dengan perbuatannya si Aziz juga harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Jadi tidak ada apa antara si miskin dan si kaya, tidak ada perbedaan. Kemudian yang ketiga, human right. Apa itu? Diakui dan dijaminnya hak asasi manusia dalam undang-undang dan keputusan dalam pengadilan.
memenuhinya hak-hak kita atau hak-hak asasi manusia di depan hukum atau di dalam undang-undang. Masih ingat tentang hak asasi manusia? Hak apa saja yang ada? Hak kita. Contohnya hak hidup, ya kan? Kita kan berhak untuk hidup. Apa ada yang boleh kita melarang untuk hidup? Tidak. Siapa yang berani melarang kita untuk hidup, melakukan pembunuhan, maka dia harus dikenakan sanksi yang tegas, yaitu norma hukum. Nah, dari sini ada pertanyaan? Tidak. Jelas? Jelas. Jadi yang ketiga human right, berarti kita memiliki hak. Jadi kalau misalkan kok di tempat kita itu banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum, ya, yang seperti itu, maka jika kalian mengetahui kalau orang tersebut melanggar hukum, maka harus diapakan? Diberitahu dulu. Tetapi kalau memang melanggar hukum secara fatal, maka diserahkan kepada pihak yang berwajib. Siapa? Pihak yang berwajib, misalkan Polri, polisi, ya. Diserahkan kepada pihak yang berwajib. Jangan dihakimi sendiri. Oke. Nah, fungsi norma hukum. Nah, sekarang fungsinya norma hukum untuk apa? Yang pertama yaitu Memberikan pengesahan. nah, untuk memberikan pengesahan. Berarti sah. Kemudian yang kedua sebagai alat rekayasa masyarakat. Yang ketiga sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya untuk sarana pembangunan. Itu fungsinya. Kemudian yang keempat yaitu senjata di dalam konflik sosial. Jadi untuk menegakkan norma hukum yaitu untuk menegakkan sebuah keadilan di dalam lingkungan masyarakat maupun lingkungan negara. Untuk yang seterusnya, nah di sini ada nilai-nilai keadilan. Yang pertama ada keadilan apa? Distributif. Keadilan distributif itu keadilan yang bagaimana? Yaitu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya. Keadilan membagi, contohnya misalkan seorang tukang pembangunan dibayar sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, mendapatkan upah sesuai apa yang mereka kerjakan. Itu juga termasuk yang namanya keadilan distributif. Yang kedua, keadilan legal, yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara. Berarti kita sebagai warga negara harus taat dan patuh terhadap hukum. Terhadap hukum, yaitu UUD 1945. Yang ketiga, keadilan komparatif, yaitu hubungan antara siapa dan siapa? Hubungan keadilan Antara warga negara satu dengan yang lain. ya, warga negara yang satu dengan yang lain. Dari sini, apakah sudah jelas atau belum? Sudah. Tahu ya apa itu norma hukum, ya? Jadi di sini bahwa norma hukum itu sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Arti penting hukum dalam mewujudkan keadilan. Jadi hanya dengan hukum. Jadi apa perbedaannya antara norma-norma yang lain dengan norma hukum yang ada? Perbedaannya di mana? Di dalam apanya? Di dalam sanksi. Norma hukum sanksinya lebih tegas daripada norma yang lain. Ya kan? Misalkan ketahuan membunuh orang, maka bisa dipenjara. Penjara seumur hidup atau penjara mati. Ya kan? Berbeda dengan norma kesopanan. Misalkan ketika kalian masuk ke rumah orang lain tidak mengetuk pintu, mungkin hanya dijawab cuma itu anak itu tidak sopan. Nah, seperti itu ya kan. Jadi perbedaan antara norma yang lain dengan norma yang hukum terletak pada sanksinya. Norma hukum lebih tegas daripada norma yang lain. Paham sampai di sini? Baiklah, kalau paham, waktunya kalian membentuk kelompok. Nah, jadi di sini Ibu akan menayangkan sebuah video, nah, yang berkaitan dengan pelanggaran norma. Nah,
Ya, kalian saya suruh untuk mengidentifikasi kira-kira apa yang terkait dengan video tersebut dengan membuat pertanyaan, kemudian mencari jawaban atau mencari solusi. Bisa dari buku, ya, bisa dari internet maupun referensi lain. Untuk penilaian, nah ada 4, yaitu sikap spiritual, dan yang kedua adalah sosial, kemudian yang ketiga adalah pengetahuan. Nanti pada saat evaluasi setelah apa yang sudah kita pelajari hari ini, ya, Ibu di akhir akan mengadakan evaluasi apakah kalian sudah paham apa belum. Kira-kira mata pelajaran yang kita pelajari hari ini apakah sudah tuntas apa belum, begitu ya. Kemudian untuk keterampilan, yaitu keterampilan pada saat kalian nanti dalam berdiskusi, kemudian dalam presentasi. Bagaimanakah kalian mengelola kelompok kalian? Paham? Nah, silakan membentuk kelompok. Nanti saya bagikan RKPD-nya. Ya, sudah membentuk kelompok, saya bagi RKPD-nya. Sudah paham ya? Nah, kalian tulis kelompoknya masing-masing. Tadi kelompok apa saja? Satu kelompok Soekarno, yang satu kelompok Soeharto. Kalian tulis kelompoknya masing-masing. Di situ sudah ada nama kelas, sekolah, kemudian petunjuk penggunaan RKPD juga sudah ada, tujuan pembelajaran juga sudah ada, lembar kerjanya di situ juga. Kalian perhatikan videonya. Dari video tersebut coba kalian analisis, ya, kira-kira apa yang terjadi tadi? Apa tadi? Kasus apa? Yang dilakukan oleh siapa tadi? Nah, ya. Nah, sekarang kalian diskusikan.
ada yang mencari dari buku, misalkan sumber buku itu, ada bisa juga yang mencari lewat HP, kemudian ada yang membuat pertanyaan. Jadi satu kelompok itu saling bekerja sama. Jadi ini yang akan saya nilai nanti. Apa ada masalah? Tidak. Saling bekerja dalam satu kelompok. Oke. Ada yang mencari lewat buku bisa, lewat internet juga bisa. Di situ sudah diberikan linknya. Ya kan? Jadi tidak apa-apa. Terus kerja kelompok, jadi juga seperti itu. Bagaimana kerja? Gawat, kenapanya? Beda jadi jadi harus dibagi. Jika ada teman yang bertanya pada saat kelompok Soeharto berpresentasi, kan itu yang menjawab kemudian asik. Yang presentasi misalkan Ayu sama Sansan. Nanti pada saat kelompok yang satunya presentasi, nah yang bertanya sih. Jadi kita lengkap, satu kelompok semuanya mendapatkan tugas masing-masing. Itu gunanya kita berkelompok, ya. Jadi tidak kerja sendiri-sendiri, tidak kerja individu. Di sini juga seperti itu. Bagi tugas dengan teman. Bagi aktif masing-masing. Iya.
Bagaimana? Apakah sudah selesai? Nah, yang kelompok sana sudah, yang sini belum. Ya, tidak apa-apa. Masih ada waktu. Bagaimana? Kita bertanya. Silakan. Yang mana? Boleh. Ya, namanya berkelompok kan seperti itu. Jadi harus apa namanya? Membagi tugas pada saat nanti presentasi. Misalkan cuma sama-sama dulu boleh. Yang kemudian bertanya masih bingung. Yang sama siapa? Mas Bambang. Baik, sudah selesai? Sudah semua ya? Yuk, kelompok Soeharto sudah? Kelompok Soekarno? Sudah. Silakan presentasi dulu. Kelompok silakan perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Soekarno akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, menurut kelompok kami, apa yang menyebabkan anak-anak melakukan pembegalan, padahal hal tersebut sangat membahayakan bagi diri sendiri dan orang lain. Yang pertama, faktor pengaruh dari teman-teman sebaya dan lingkungan sosial yang terbiasa melakukan kekerasan. Bahkan dalam beberapa kasus dipicu
karena iseng, kemudian mereka nyaman. Ada beberapa yang tanpa disadari itu melawan hukum, tetapi ada juga yang merasa melawan hukum namun mereka merasa tidak akan diproses. Faktor yang kedua yaitu tambahnya karena disfungsi keluarga. Anak-anak yang lahir dari keluarga bermasalah berpotensi menimbulkan pribadi yang bermasalah, minimal tumbuh kembangnya kurang optimal. Beberapa kasus yang terjadi ternyata setelah ditelusuri pelakunya adalah korban pola asuh, sehingga perkembangannya kurang optimal. Faktor selanjutnya yaitu cara berpikir instan dan labil. Yang kedua, menurut kelompok kami, bagaimanakah solusi agar hal tersebut tidak terjadi lagi? Pemerintah perlu melakukan pemberdayaan keluarga bukan hanya faktor ekonomi, namun juga pengasuhan terhadap anak yang berkarakter. Karena kasus-kasus yang ada di keluarga pada umumnya dipicu perspektif orang tua yang bias. Anak dianggap sebagai milik, sebagai investasi, bukan manusia yang utuh. Ibunya menghentikan kekerasan yang dilakukan anak-anak menurut Yohana tidak bisa dilakukan dengan mengedepankan penegakan hukum semata. Juga harus dicari akar masalah yang membuat tindakan kekerasan di kalangan anak dan remaja semakin menjamur. Menurut Hemadia, pemicu anak-anak melakukan budaya kekerasan ialah disfungsi keluarga. Akibat ketahanan keluarga yang lemah, tambahnya anak-anak yang mudah terpengaruh oleh didikan emas dan budaya dari luar rumah. Kegiatan penguatan keluarga dan meningkatkan harapan di sekolah lebih dicantumkan lagi. Lainnya yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan itu silakan. Silakan, yang dari kelompok lain ada? Ya, silakan. Saya dari kelompok Soeharto akan memberi pertanyaan untuk kelompok Soekarno. Menurutmu hukuman apa yang pantas untuk mereka? Ya, silakan dijawab. Siapa yang jawabnya? Ya, silakan. Kami dari kelompok Soekarno akan menjawab pertanyaan dari kelompok Soeharto. Sesuai hukum yang berlaku dan sesuai perbuatan akan mereka segera tidak mengulangi hal yang sama karena akan merugikan bagi diri sendiri, keluarga dan orang lain. Ya, sesuai dengan hukumannya tadi berapa tahun? 5 tahun. Nah, baik, ada pertanyaan lagi mungkin? Atau ada tanggapan? Tidak. Ada apa tidak? Tidak. Oke, kalau tidak ada, berarti ini adalah presentasi dari kelompok Soekarno. Kita beri aplaus untuk kelompok Soekarno. Sukses selalu. Silakan kembali. Selanjutnya yaitu kelompok Soeharto. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Soeharto akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Di manakah peran orang tua? Menurut pemikiran saya adalah karena adanya pemicu anak melakukan begal bukan hanya disebabkan oleh faktor tunggal saja, tapi banyak faktor. Salah satunya dari pengaruh lingkungan dan teman sebayanya. Peranan orang tua menurut saya adalah orang tua harus menciptakan suasana yang harmonis di rumah agar tumbuh kembang anak semakin optimal. Pendidikan karakter, pendidikan agama dan memberi contoh perilaku yang baik agar anak tumbuh dengan karakter yang baik dan tidak mudah terpengaruh hal negatif dari luar. Nomor 2, upaya yang dapat dilakukan agar hukum bisa ditegakkan dengan baik. Menurut pemikiran saya adalah harus ada integritas moral yang memadai dari pemimpin politik dan pemerintah mengingat peran tugas dan fungsi para pemimpin. Pemimpin ini sangat besar dan efektif. Memang harus disadari upaya demikian membutuhkan SDM yang memiliki komitmen moral untuk menempatkan supremasi hukum dan keadilan dalam masyarakat. Mungkin dari kelompok lain yang akan menanggapi atau memberi pertanyaan, silakan. Ya, kelompok lain. Ada atau tidak? Ada. Siapa yang beri pertanyaan? Oh ya, Menteri. Silakan. Kami dari kelompok Soekarno akan memberikan pertanyaan untuk kelompok Soeharto. Bagaimana jika teman baikmu melakukan kejahatan seperti itu? Apa yang kamu lakukan? Ya, silakan dijawab.
Menurut saya, laporkan pada pihak yang berwajib karena hal tersebut sudah menyangkut tindakan kriminal yang tidak bisa ditoleransi lagi, walaupun teman sendiri karena perbuatannya sangat membahayakan. Iya, akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Karena apa? Itu perbuatannya sudah tidak bisa ditoleransi, benar-benar. Mungkin ada lagi? Oh ya, silakan. Apakah kamu tidak takut akan dibenci oleh temanmu? Saya tidak takut demi kebenaran dan keadilan, dan saya berharap mudah-mudahan dengan mereka diserahkan pada pihak yang berwajib dan menerima hukuman sesuai dengan perbuatannya. Mereka akan sadar dan bertaubat menjadi orang yang lebih baik lagi, sehingga hal tersebut tidak terulang lagi. Ada pertanyaan lagi atau ada tanggapan? Tidak. Baiklah. Dari itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan dari kelompok ini, kalian sudah menjawab dengan baik bahwa meskipun itu tadi yang melakukan pembegalan adalah teman kalian, tetapi jangan karena teman kalian takut, ya kan? Takut akan dibenci, takut akan dijauhi. Karena kalau kita itu menutupi perbuatan tersebut, pasti teman itu tidak sadar, ya kan? Tidak sadar diri bahwa perbuatan tersebut tidak baik. Maka perlu dilakukan apa tadi? Dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Mudah-mudahan dengan dilaporkannya mereka segera bertaubat dan menyadari kesalahannya. Baik, terima kasih dari kelompok Soekarno sudah mempresentasikan. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok ya. Kalian sudah mempresentasikan dengan baik antara kelompok Soekarno dan kelompok Soeharto, sama-sama sudah bertanya menanggapi ya terkait video yang tadi itu sudah bagus sekali. Ya. Kira-kira kesimpulannya apa? Bisa menyimpulkan mungkin? Siapa yang bisa? Silakan angkat tangan. Yang mau saja ya, silakan yuk. Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan, aturan dalam bermasyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena adanya berbagai perbedaan individu. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Agar segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan dan ketidaktertiban dalam masyarakat, dibuatlah peraturan atau norma. Iya, baik sekali. Jadi kesimpulan dari kelompok Soekarno. Nah, bahwa di dalam masyarakat karena adanya perbedaan ya sebagai makhluk sosial tadi, untuk menciptakan ketertiban perlu diadakan norma, khususnya adalah norma hukum tadi yang memiliki sanksi yang tegas dibandingkan dengan norma yang lain. Mungkin yang kedua, ya silakan. Dalam hidup bernegara diatur dengan norma hukum yang berbeda dengan norma-norma lainnya. Persamaan adalah norma-norma tersebut mengatur tata tertib dalam masyarakat, sedangkan perbedaannya terletak pada sanksinya. Dalam kehidupan bernegara, norma hukum memiliki peranan yang lebih besar karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara serta para penyelenggara negara. Iya, baiklah. Itu tadi. Jadi norma hukum memiliki sanksi yang tegas. Jadi arti penting norma dalam mewujudkan keadilan bagi kita semua. Jadi bagus sekali kesimpulan yang telah diberikan dari baik dari kelompok Soekarno maupun kelompok Soeharto. Dari sini berarti jelas ya apa yang dimaksud dengan norma hukum untuk mewujudkan keadilan. Ya, seperti contoh-contoh yang tadi, jika ada teman kalian yang melanggar hukum, maka harus dikenakan sanksi yang tegas. Ya coba bisa dipenjara. Jadi jangan ada teman yang melanggar hukum kalian menutupi, itu tidak boleh. Tetap harus diserahkan kepada pihak yang berwajib. Siapa saja? Nah, polisi. Kemudian siapa? Nah, setelah sudah ke polisi, diserahkan kepada jaksa, kemudian melakukan persidangan. Baik, kalian lihat yang di sini. Jadi, norma hukum memiliki sifat yang mengatur
dan memaksa dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian keadilan diwujudkan dengan terlindunginya hak-hak warga negara dan adanya hukum yang tegas dan nyata terhadap anggota masyarakat tadi. Jadi hak-hak kita di dalam hukum itu terlindungi. Sudah ada di dalam apa tadi? Nah, pasal 1 ayat 3 bahwa negara kita adalah negara hukum. Jadi hak kita sudah dilindungi di sana. Maka kalian jangan takut, ya. Kemudian yang ketiga, pemberian hukuman bagi anggota masyarakat yang melanggar hukum dilakukan oleh lembaga peradilan, bukan dihakimi sendiri. Tidak boleh main hakim sendiri, harus diserahkan kepada pihak yang berwajib. Kemudian pemberian hukuman hanya boleh dilakukan setelah melalui proses persidangan. Jadi setelah kalian misalkan melakukan pelanggaran hukum, diserahkan kepada pihak berwajib, Bapak polisi misalkan, kemudian dilakukan persidangan. Jadi sebelum dilakukan persidangan, apakah boleh ini dihukum dulu? Boleh atau tidak? Tidak, harus melalui persidangan. Keputusannya bagaimana? Apakah dihukum seumur hidup, dihukum mati, dan lain-lain? Itu dilakukan setelah persidangan. Dari sini jelas? Ada pertanyaan? Tidak. Baik, kalau sudah jelas, berarti hari ini kalian sudah mempelajarinya dengan baik. Untuk itu, Ibu akan mengadakan evaluasi yang sudah Ibu kirim di WA. Silakan dikeluarkan HP-nya. Bukunya ditutup dulu. Saya yakin kalian pasti bisa. Keluarkan HP-nya. Tuliskan di situ tadi apa? Kata kuncinya. Sudah? Cuci sudah selesai? Selesai semua ya? Gimana hasilnya, puas? Puas. Banyak yang betul semua? Ada yang salah? Ada. Salah berapa? Satu. Baik, berarti total soalnya 5, salah 1 dapat 80. Tapi ada yang betul ya? Ada yang betul semua ya? Nah, terima kasih. Baik, berarti untuk selanjutnya kalian harus belajar yang biar betul 100%. Oke?
Kalian hari ini senang atau tidak? Berarti manfaatnya kalau kita bisa belajar itu tadi memiliki manfaat atau tidak? Memiliki, sangat bermanfaat bagi kita. Sangat bermanfaat bagi kita. Manfaatnya apa coba? Menurut kamu? Nah, mengetahui apa? Nah, bahwa norma hukum adalah norma yang tegas. Siapa yang melanggar harus siapa kan? Harus dihukum sesuai dengan perbuatan. Maka dari itu kalian sudah tahu itu tadi, perbuatan ada contoh kebegalan itu tidak baik, maka untuk kehidupan yang selanjutnya meskipun kalian terutama yang laki-laki ini ya, jangan sampai kalian ikut-ikutan teman. Itu termasuk juga faktor lingkungan selain faktor keluarga juga ya. Jadi harus bisa memilih teman yang baik. Utamakan adalah pendidikan agama. Mungkin di dunia kita bisa dihukum itu tadi, ya kan, dengan penjara. Tetapi di dalam norma agama kita, hukumannya kapan? Nanti pada saat di akhirat akan mendapatkan dosa yang baik. Hukumannya lebih berat. Ya, maka dari itu pemahaman terhadap agama, pendidikan, keluarga itu harus baik, harus bagus. Dari sini kita bisa belajar itu tadi. Jangan sampai kita ikut-ikutan yang seperti contoh yang tidak baik. Oke, baik. Karena sudah selesai, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita bisa bermanfaat tidak hanya di dunia dan bermanfaat bisa bermanfaat bagi kita. Ucapan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan siap-siap. Kita masih pada masa pandemi. Jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada. Nah, untuk pelajaran yang selanjutnya karena bagian kedua tentang norma dan keadaan sudah selesai. Untuk selanjutnya minggu depan kita adakan ulangan harian. Tolong di rumah untuk belajar biar nilainya lebih bagus dari hari ini. Siap ya? Semangat. Harus tetap semangat meskipun pada saat pandemi. Oke, silakan dipimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Iya, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Hati-hati di jalan, ya. Silahkan pulang. Semoga bisa pulang sampai dengan aman, ya. Tidak ada halangan apapun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.